وقل للأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وقل للتابعين وبالعلماء بأمر الله تراد وقل للأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى عاش شريعة واليقين وذكر العيد وسلك بأجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعنا عظيم الحق تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصيل عظيم بحول الله لا يقدر علينا وسر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل الخير الشافعين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruh Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila ruhi abina wa murabbi ruhina Buya Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa khususiyatihim wa karamatihim
في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam man sami'a nidaa ayyul adhan faqabbala ibhamaihi ay bil fami fawada'a ayyul ibhamaini ala yaminihi wa qala marhaban bi dhikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yawmal qiyamati wa qa'iduhu ila al-jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana ay jaa وقت الأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء وإذا كان وقت الإقامة لم ترد دعوته. قال النووي في الأذكار روينا عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم. وزاد الترمذي في روايته قالوا فماذا نقول يا رسول الله قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa ay al-adhana, barang siapa yang mendengar akan panggilan, maksudnya adalah adzan. Siapa orang yang mendengar akan panggilan adzan, faqabbala ibhamaihi, maka hendaklah dia qabbala ini mencium atau mengucup. Ibhamaihi dua jempolnya, dua jari jempol itu dicium, qabbala. Ai bil fami, menciumnya dengan mulut. Fawada'a, kemudian dia letakkan al-ibhamain, dua jempol tadi, ala ainaihi, atas dua matanya. Waqala, lalu dia katakan ketika dua jempolnya telah berada di matanya, dia usap dua matanya tersebut dengan jari jempol tadi. Apa dia kata? Marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Sampai situ titik kalimatnya.
maka apa fadilahnya? Fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qaiduhu ilal jannah. Maka aku orang yang akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Wa qaiduhu, dan aku yang akan membimbingnya, aku yang akan menuntunnya, ilal jannah, membawa ataupun menuju ke surga. Di dalam riwayat yang lain biasanya pada kalimat lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ kita apa aja kita cium dua jempol dari itu, nah kita isap lah, apa namanya, jadi kucupang sampai kita basah. Habis basah itu baru kita sapukan kemana? Kedua mata kita, dan itu pun juga obat terhadap mata kita. Insya Allah mata tersebut akan selalu sehat. Nah, yang berkacamata nih, nah itu dibanyakin yang itu tuh. Nah, gitu. Artinya tuh, yang berkacamata kadang-kadang, cuman pun berkacamata ini dibanyaki. Dia bilangnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan bukan jangan apa, jangan guring. Tapi bila mendengar orang azan, maka kita sunat untuk menjawab azan tersebut, dan pahalanya luar biasa. Dan juga siksaannya ataupun balasan negatifnya juga luar biasa terhadap orang yang mengabaikan, atau bahasa kita dia mendengar azan tetapi tidak menjawabnya. Itu dikhawatirkan nanti matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang mendengar azan loh lain, gak mendengar misalkan, nah ayo ya. Ini masalahnya nang di musola kedengaran azan ke belakang, nang masjid di belakang kedengaran juga sampai ke asrama. Yang di Masjid Al Khair kedengaran juga sampai ke asrama. Setiap kita mendengar panggilan azan, maka ayo kita tunaikan haknya. Apa? Kita jawab panggilan tersebut. Namanya menjawab itu ada dua, dan keduanya wajib. Apa? Yang pertama memang kita jawab bila orang Allahu Akbar, kita jawab juga Allahu Akbar. Jawaban yang kedua adalah kita bersiap-siap dan kita datang untuk menunaikan sholat. Itu jawaban yang kedua terhadap panggilan azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ajaa, apabila telah tiba waktu adzan, waktu adzan. Ada apa ini? Ketika sudah orang azan, orang sedang berkumandang azan nih, futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit, wastujibat doa, dan diperkenankan akan doa. Wa idza kana waqtul iqamah lam turadda da'watuh, dan apabila telah tiba waktu qomat, tidak akan ditolak doa-doanya. Qala Nawawi fil Adhkar, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Adhkar, rawaina an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamah. Oleh karenanya perbanyak doa. Kapan? Ketika waktu antara adzan dengan iqamah. Bagaimana orang yang ingin berdoa bangun aja pas qomat? Nah ini maksudnya. Kayak begitu anak berdoa, bangun aja ketika imam sudah takbiratul ihram. Sembahyang sunat saja kada sempat, apalagi anak berdoa. Maka caranya adalah sungsungi ke masjid, sungsungi ke mushola. Agar apa? Agar bisa mendapatkan waktu istijabatud doa, waktu diijabah, dikabulkan doa. Kenapa jadi dikabulkan? Karena futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit. Kapan? Ketika azan sedang berkumandang, dan ketiga waktu antara azan dan qomat. Maka di sini mesti kita ambil kesempatan untuk apa? Untuk banyak-banyak berdoa. Paling gak ada kita apa?
sembahyang sunat sudahnya. Kemudian menunggu apa? Menunggu waktu qomat, maka kita bacalah amaliyah. Makanya untuk tidak kosong antara adzan dan qomat diaturkan oleh Abuya apa? Baca apa? Dikir munajat dibaca. Itu Abuya sendiri yang mengaturkan supaya apa? Supaya waktu jeda antara azan dan qomat tidak kosong. Harusnya apa? Harusnya orang yang paham, oh memang aku bukan jadwalnya, tapi yang membaca tersebut alangkah baiknya semuanya, bukan hanya yang kena jadwal. Nah itu maksudnya. Cuman ya tadilah artinya kita nih bisa sungsung ke musola ketika apa? Ketika ada jadwal kita, ketika ada aturan kita, ketika ada kegiatan kita yang mana kita menjadi petugasnya. Jikir munajat Jumat suci misalkan sore jam 5 mulai. Kenapa jadi sungsung? Oh karena seorang pang yang mimpin. Coba nyalain seorang yang mimpin, bisa-bisa tadudi juai nang kawanan nang lain. Kenapa sungsung ke musola sore? Oh karena jadwal aku pang waqiah. Karena jadwal kena waqiah, baca surah waqiah sore, rela tidak ikut main bola. Supaya apa? Supaya ke musola baca waqiah tidak terlambat. Dan inilah keadaan nafsu kita. Nafsu kita bisa dikalahkan dengan aturan. Nafsu kita bisa dikalahkan dengan jadwal agenda yang telah dijadwalkan di pondok ini. Coba bayangkan di rumah, nih nang bulik nih. Nang bulik sehari, nang bulik 3 hari, nang bulik para 10 hari sudah ada datang juga. Letih ya. Ada lah kira-kira takutnya diri kami masing-masing. Ketika di rumah sore sebelum maghrib, ikam siap-siap untuk sholat maghrib, sebelum itu baca waqiah dulu. Adalah kira-kira nangnya. Mau siap-siap ke stadion, nah kayaknya ada bang nangnya itu. Tapi mau siap-siap mengambil bekal akhirat, kayaknya rasa-rasanya asa jarang bener bang. Ya kan ada gitu. Nah artinya Pak, nafsu kita ini memang nafsu seperti kita ini karakternya harus bisa dikalahkan oleh aturan. Oleh aturan. Kita bisa taat karena ada aturan. Kita bisa disiplin karena ada aturan. Nah kira-kira kalau itu dipahami, aturan itu untuk mengekang kita atau untuk mendidik kita? Kira-kira ada? Aturan itu untuk memberatkan kita atau untuk mendisiplinkan kita? Kira-kira kalau dipahami bujur-bujur lah, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang cerdas, dengan otak yang bijaksana, kira-kira kalau kita pahami aturan tersebut membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik kah atau tambah maksiat kah? Nah itu kita sendiri yang menjawabnya. Kira-kira itu jangankan kita berbicara ketika di rumah tentang membaca surah waqiah, tentang sembahyang aja bagaimana keadaannya, tentang jamaah bagaimana keadaannya. Itu jangankan jauh-jauh ke sana. Artinya memang keadaan kita saat ini, kita memang lebih baik ada di suatu tempat yang mana tempat tersebut mampu untuk mengatur kita. Tempat tersebut kita hidup bersama orang-orang yang sefrekuensi. Apa namanya? Hah? Apa? Masih basi? Sepemikiran, satu pandangan, satu tujuan, satu cara. Satu apa lagi? Satu visi misi, satu mindset. Mindset tuh ini kalau apa namanya? Nah, ngomongnya rompi ya. Ini mindset kalau nih? Oh, resleting. Oh, mindset tuh nang tangan nikam dong. Nang tangan nikam atau gamis ande, nah itu mindset kalau. Nah itu. Artinya kita perlu teman-teman semacam itu. Jadi di rumah itu, nah ikam cari kawan apa? Kawan nang main PS,
Biar apa? Sama-sama ada kawanku. Kawan nang berjalanan ke situ kemari. Kenapa? Supaya ada kawanku berjalanan. Kawan yang bisa diajak mabar. Ikam main game kadang-kadang parai tinggalkan. Lain kawanku, lain bestiku, lain circleku, lain kelompokku, lain gengku, lain pasukanku. Tapi kalau di pondok, ikam sedang berjamaah kada ikam lain kawanku. Ayo ikam situ, ikam ada garing kan? Berapa hari ikam garing situ? Kada ada nama ngawani. Buktinya ada lah ikam garing di asrama nama ngawani kawan ikam. Nah lah kira-kira kecuali ini garing juga. Itu lain karenanya mengawani ikam lain. Tapi karena memang ini garing juga sanasib nang ikam. Tapi selamanya sehat, selamanya kada garing, hakun hanya mengawani ikam di asrama. Ada. Kecuali ikam dasar takutan benar. Takutan di asrama nih, ke WC aja misalkan takutan. Jangan ke WC, keluar kamar aja takutan. Jangankan keluar kamar, di dalam kamar aja seorang takutan. Namun ada santri nang itu mau kada mau dikawani. Tugin nang mengawani disuruh dulu. Ditugaskan ikamlah kawannya akan si anu. Atau nang mengawaninya beijin saat turun beijin mengawani si anu. Inya kadawani gimana-mana. Nang mengawani berapa orang? Saikung aja. Cekung ya. Coba jamunnya kada ada alasan apa padahal mengawani kada ada. Kada ada artinya apa? Memang satu tujuan di dalam hidup itu sangat diperlukan. Satu pemikiran di dalam menjalani cara hidup itu sangat-sangat kita butuhkan untuk keadaan kita saat ini. Makanya tidak ada kehidupan yang lebih indah melainkan kehidupan saat-saat kita di pondok pesantren. Kenapa? Karena kalian akan merasakan itu ketika sudah lulus, sudah tidak bersama lagi di pondok pesantren. Ini disatukan oleh pendidikan, dipisahkan oleh masa depan. Itu akan tiba saatnya. Kenapa semacam itu? Ya itulah. Dan inilah perjuangan kalian masing-masing di pondok. Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan pertemanannya, ada yang diuji dengan jarak rumahnya terlalu jauh sehingga jarang dikunjungin, sehingga jarang bisa pulang. Kenapa? Terlalu jauh dengan jarak rumah. Ada yang diuji dengan penyakitnya, kena sakit harus sedih, tomat sakit boleh, tomat sakit boleh. Nah ada dua nang gitu ujiannya. Ada yang diuji dengan apa? Dengan rasa melawan ngantuknya. Ada dua nang gitu. Semuanya kita ada ujian, semuanya tidak ada. Kenapa? Dan yang perlu dipahami satu, idza ahabballahu 'abda ibtalah. Artinya apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalah, pasti Allah akan mengujinya. Artinya kalau dipahami ujian itu tandanya cinta siapa? Cinta Allah kepada kita sebagai hamba. Ikam tuh berumah tangga mun kada diuji, itu kada belum apa jadi tak belum resmi lagi rumah tangganya, belum resmi lagi cintanya. Kan menyatakan cinta terhadap seseorang, maka bersiaplah untuk diuji terhadap kekurangannya. Cinta lawan siano kenapa bungas dia? Soalnya apa? Muntungnya berbau. Nah itu ujian. Mampukah kada kira-kira nang itu? Aku terlalu jatuh cinta sama si nyadungan ya. Kenapa? Karena bungas benar, ganteng benar. Bahasa kita tuh apa? Parot tuh apa aja kita suspek kah? Ya. Hah? Ya. Ya suspek lah. Apa jadi sterek kah? Nah, setengah warik. Jatuh cinta ikan nangka itu, tapi sekalinya apa? Katiaknya berbau. Harus siap dengan ujian semacam itu. Artinya apa? Kita bagaimanapun keadaan kita, ada orang yang ekonominya wah luar biasa,
Apa aja kita, banyaknya duitnya, hartanya, dari orang tuanya memberi berapa sebulan, 1 juta sebulan, kesan belanja ya. SPP lain lagi, misalkan tuh ada nang itu, tapi ternyata apa? Ternyata ujiannya lain di sana. Ujiannya dengan kekawanannya, ada juga nang itu. Lawan kawan care berataan, lawan kawan kadada bermasalah berataan. Tetapi ternyata lawan keluarga nang masalah, ada juga nang itu. Artinya yang kita pahami adalah semua kita ada ujian, bro. Tinggal tergantung bagaimana kita cara menghadapi ujian. Jangan banyak-banyak mengeluh. Ujian itu bukan untuk dikeluhkan. Kalau kita memahami ujian itu adalah cinta, harusnya kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Kalau artinya menyenangkan itu, pastikan milanya lawas, kali diuji, pasti itu menunggu-nunggu. Kenapa nih hidupku kena aman-aman aja, kena tentram aja, duit kena banyak, garing kena kerja disuah lagi, nah wah ini. Kemudian lawan kawan baik berataan, kenapa kali diuji nih? Ayo, jangan-jangan ini bisa tanda-tanda istidraj, Allah lanjurkan. Artinya namanya itu tuh. Nah ini bang setaya jadi ulun berizin bulik mina garing. Kenapa? Ini bang tanda ulun diuji oleh Allah, tanda ulun dicintai oleh Allah, dan tanda bahwasanya ulun naik Fir'aun. Kenapa? Ulun bisa garing, ulun bisa garing. Itu namanya engkau menjadikan ujian sebagai alasan. Nah itu artinya orang kalau menanggapi tentang ujian itu, ayo kita tanggapi sama-sama. Banyak kok orang-orang teman-teman kita mungkin di samping kita ini mengeluh kesah, aku kamu getalan bantar nah. Kada tahu-tahu binya nami higa ini apa nah? Iya kah ya? Mas ya kan sudahlah minum obat ya. Ini aku ada bisi salap nah. Aku sisaku bahari nang getalan juga pernah nang itu. Nih aku balik kamu salap lah. Ikaw na makan lah, aku ambilakan lah ke dapur. Mama ikaw mau apa lagi? Anak mukar bonggoloning, kita aku tukarakan ke bawah. Apalagi kira-kira. Tapi ternyata di sebalik ternyata kawan yang di samping nang itu baiknya lawan kita, inya getalannya lebih parah daripada kita. Cuman apa? Tidak seberisik ente. Jadi apa ya? Ujian itu bukan untuk dikeluhkan, tapi ujian itu menguji kita. Sebagaimana kita sebentar lagi akan melaksanakan waktu ujian semester ganjil. Ujian untuk apa adanya ujian di sekolah? Untuk mengetahui kadar derajat kemampuan kita. Karena kalau sudah ketahuan, oh ini ternyata yang mampu melewati ujian dengan nilai-nilai yang baik-baik semua, nilai yang tinggi-tinggi semua. Oh yang ini mampu juga melewati, cuma isian jawabannya salawat berataan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Ujung-ujungnya dari nomor 5 sampai nomor 10 soalnya dijawabnya kada cukup waktunya statai ya. Nah, kayak kamu jawab nang itu. Tapi nomor 1 sampai 5 dijawabnya salawat berataan. Nomor 6 sampai 10 kada cukup waktunya saja ya. Ada juga kada cukup kertasnya saja ya. Ada juga nang itu tuh. Tuh ada tahu tuh apakah maksudnya nang itu lah. Itu lulus juga, cuman lulusnya dengan nilai hasilnya rendah. Karena itu diuji semuanya. Ketika sudah ketahuan, oh ini ternyata bintang pelajarnya. Ikan mendapatkan apresiasi, mendapatkan hadiah dari pondok berupa 3 bulan, terhitung dari bulan ini sampai 3 bulan ke depan apa? Gak usah sekolah lagi. Itu sudah pintar dah, maksudnya kan nang itu, cuman kan ada bang nang itu. Nang ada apa? 3 bulan. Main terus sana aja barang, sana aja main. Sana aja. Ada juga kan ada. 3 bulan berturut-turut apa? Ikan kada usah bayar SPP, gratis 3 bulan. Kenapa? Diuji dulu bro, baru dikasih hadiah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan akan ada kemudahan. Sulit dulu
diuji dulu baru dikasih hadiah. Ini belum diuji sudah tumbang orangnya. Bah, ini mental pengecut, mental ciut ini semacam ini. Maka kita tunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kita santri Pondok Pesantren Yasin Samarinda mempunyai mental baja. Artinya jangan sampai ada lagi terulang cerita-cerita pada tahun dulu itu yang apa? Santrinya bercerita, mengadu, berkesah-kesah lawan kuitannya, ma ulun di pondok dibully kekawanan ini. Padahal ini nang membuli kawan. Ma ampun ulun, baju ulun, duit ulun, sempak ulun hilangan di jemuran, diambeli kekawanan. Padahal inya nang kadesuah betakasan. Padahal bajunya apa? Dibuang ke TPS. Kenapa? Setiap kejemuran kadesuah diambilinya. Baadu nang kayak itu nang kita asalnya kesah itu sedapat timbul jadi semeter panjangnya. Kesah nang kayak itu tuh nah, itu menandakan orang yang banyak mengeluh, orang yang lemah. Buktikan kita adalah orang yang kuat. Kita orang-orang yang beriman, mampu, harus tahan, harus siap menghadapi segala bentuk ujian. Kita hadapi dengan cara yang benar. Kita hadapi dengan cara keagamaan yang kita ketahui. Maka oleh karenanya, ayo apapun ujian kita di pondok ini, jangan pernah itu dijadikan alasan untuk kita berhenti daripada menuntut ilmu. Jangan jadikan alasan permasalahan ujian yang ada di pondok saat ini itu sebagai alasan untuk kita berhenti daripada mencari ilmu. Jangan sampai. Tapi tanamkan apa? Tanamkan mindset kita, tanamkan cara berpikir kita, tanamkan di dalam pandangan kita, hati kita apa? Ada orang tua yang harus ku bahagiakan. Ada kepala orang tua yang harus kupasangkan dengan mahkota yang terbuat dari surga. Ada berapa banyak keluargaku yang harus kutuntun mereka, kubimbing mereka, kuseret mereka untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Jadi diingat itu aja. Ikan diuji ujian apa seminggu sudah kada ada kiriman, maka yang ditanamkan adalah tidak masalah. Bagaimanapun besarnya ombaknya, bagaimana kencang dan derasnya angin menerpa pohonnya, tetap kita berada di tempat yang sama. Tetap kita dalam keadaan iman yang sama dengan mood yang sama. Ini bahasa orang, wah ini gaul-gaul. Bila kada kawa sedikit tersenggol lalu kada mood ya, kada mood. Kira-kira kada mood tuh gaul kah lain. Kada mood tuh apa? Menandakan mentalnya lemah. Apa misalkan anu disambati kawan, oh sosok benar, wah ini kamu sholat ya, belum azan lagi, itu belum berbuka lagi musola, sudah kamu dahulunya padahal jadwalikan azan, lalu di hati, wah ini ya, ini mematahkan semangat tuh, kenapa jadi patah? Patah dengan sebab ujian atau patah dengan sebab apa kita ejekan, masa kita patah? Berarti menandakan kita ini adalah lemah. Ini kayu nih, seberapa kuat ini kayu? Coba dicatuk di kita. Catuk sekali masih kada ada apa-apa, kada patah, kada retak, berarti kayu ini menandakan kayu yang kuat. Coba meja nangge itu, tuh jejak sekali langsung patah, langsung apa kita? Langsung berlubang tengahnya, berarti menandakan itu meja yang lemah, tidak sekuat meja ini. Lihat nih, contoh siapa? Baginda Nabi. Ketika datang ke negeri Taif, dilempari dengan batu. Setelah pulang dari negeri Taif, putar balik bagaikan mandi dengan mandi air darah. Ibak luka di mana-mana. Tetapi lihat, tidak pernah mengurangi rasa senyum yang ada di muka beliau. Tidak pernah mengurangi rasa kasih sayang dan cinta kepada penduduk Taif yang ada di dalam hati beliau. Kita digoda pakai apa?
hanya disambati kawan sedikit sudah berpikiran ampih, sudah diuji gatalan sedikit sudah kadang lagi mondok. Anu banyunya main punya sumur bor aja. Ini padahal seorang mandi terus. Banyaknya pada kawan. Anu di dapur masalahnya oleh ini. Misalkan dah nyaman masakan pian main di rumah nyata kalau mau request terus maka ayam terus piang pagi malam senja ulun makan terus 5 kali sehari ini. Orangnya mau main yang itu doh, mau main yang itu 2 piring habis makan di dapur. Ada jenengnya itu tuh orangnya. Artinya apa? Jangan tapi banyak mengeluh. Syukuri yang ada, insya Allah yang tidak ada akan Allah adakan. La in syakartum la azidannakum. Jadi kita hidup di pondok pesantren ini belajar. Belajar apa? Belajar untuk mensyukuri yang ada. Ada duit dalam hari berapa? 2.000 tukin recehan 100 rupiah beratahan 20 biji. 2.000 nangka itu, maka kuncinya apa? Kita di pondok pesantren syukuri yang ada. Kada kiriman berapa? Kada kiriman selama 2 minggu sudah kada kiriman. Selama 2 minggu kuitan kada ada mengirim duit. Tetapi sehari masih bisa makan 3 kali, masih bisa berhutang lawan nenek. Maka syukuri apa yang ada. Gatalan sedikit syukuri. Kenapa jadi disyukuri? Supaya Allah tambah lagi. Karena gitu bang. Enggak itu kalau guru aja. Ulun ini kan gatalan di sini nah. Di sini nih mana kan nenek sangkadi lah bahasanya lah. Sangkadi gatalan. Terus punya ulun mensyukuri ini berarti kan ini tambah Tuhan Allah gatalannya. Nah gitu kan gitu. Makanya ya Allah lan syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah. Mensyukuri sesuatu yang ujian berarti akan Allah tambah ujiannya. Begitu. Bagaimana cara memahaminya? Hah? Bagaimana? Mensyukuri yang ada niscaya Allah tambah apa ini? Allah tambah apa? Allah tambahkan derajatnya. Allah naikkan derajatnya. Itu maksudnya. Bukan tambah lagi gatalnya. Makanya kan bersyukur guru aja. Karena mau bersyukur tambah ulang garing. Artinya kan kayak itu maksud pemahamannya. Ini yang Allah tambah adalah sesuatu yang baik. Visi bini syukuri berarti Allah tambah solehahnya. Kan begitu maksudnya. Tapi itu bisa kedua-duanya bisa juga. Bisa tambah solehah, bisa juga tambah ganum. Apa ya nama besar? Makanya besar. Nah, boleh. Rawal Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Musuni wa Ghairuhum. Jadi diingati itulah masalah nih hadis Nabi ini. Doa tidak akan ditolak kapan? Antara azan dan qomat. Banyak berdoa. Minimal doakan witan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau imam setelah salat baca doa, Allahumma fir lana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina dan yang itu doh. Wali itu waliman ahabba wa ahsana ilaina wa liman awsana biddu'a li jami'il muslimin. Itu umum. Ini naikkan pribadi seorangannya. Banyak doakan terus mengitu Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, doakan terus. Kata para ulama menyebutkan bahwasanya tanda anak itu solehah adalah apa? Tidak kurang dalam sehari semalam mendoakan orang tuanya berapa kali? 25 kali. Jangan kurang. Pas setelah subuh 5, zuhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, totalnya 25 kali. Totalnya 25 kali. Itu total paling minimal. Jangan pas-pasan. Kalau bisa lebihi lagi. Oh disuruh 5 aja Bang ya. Jadi 5 aja terus. Jangan lebihi 10 kali ya, 15 kali ya pada Bapak. Itu tanda. Artinya kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita karena awak. Ada karena awak sini? Ada enggak? Ada nang awak? Ada enggak? Jangankan ingin membalas berapa banyak uang yang telah dikeluarkan orang tua semenjak kita sekolah PAUD sampai saat ini.
Misalkan tuh, itu dia kadang mau membalas kita. Kenapa? Buktinya hutang di belum terbayar, udah nenek. Misalkan tuh, anak membalas duit-duitan namanya itu. Jangan berbicara masalah uang. Berbicara masalah apa lagi? Yang sesuatu tidak bisa dibalas sama sekali adalah air susunya itu nah. 2 tahun nih kan menyusu lawan duitan dari awal lahir sampai ini kawat diganti, kawat dibalas, kawat adalah anak awal 2 tahun kalau rata-rata untuk nyusu ada anak 5 tahun, yes berapa tahun? Jak masih ya? Kalau ya ada dapat Pak, mau masih nggak nyusu? Rata-rata pasti 2 tahun. 2 tahun, selama 2 tahun itu ikan kada bisa makan, kada bisa minum belum. Satu-satunya yang engkau bisa kunyut, Allah kunyut lah. Itu adalah siapa? Pikirannya dia tadi mana kan? Itu adalah ASI. Apa itu ASI? Air susu ibu. Air susu iung, air susu ibu. Itu tidak ada balasannya sama sekali. Dan itu ASI itu ada dijual di Aeropress. Ada. Mama ikan mau jual. Ada kira-kira ASI itu di Indomaret, di Alfamart, Alfamidi, ada di mana aja kan? Atau di Lotte Grosir di Kedriuning tuh, kan ada juga. Di Indogrosir, kadang juga cari jasi, kadang orang menjual. Itu adalah minuman yang paling hebat di alam dunia ini. Selain air zam-zam, air susu ibu itu tuh ada duanya nangin. Ayo coba aja, mau kada sidin menyusui kita, ada tahu kita, wah ini mungkin di parit manakah buang sidin. Kira-kira tuh, itu berkat orang tua sayang lawan kita. Nah kita sebagai anak, ayo jangan sampai kita balas air susu dengan air mata, air tuba. Jangan sampai kacang lupa sama kulitnya. Jangan sampai lupa terhadap orang tua kita, terhadap guru-guru kita. Nih kalian yang angkatan pertama, angkatan kedua, sudah berapa banyak guru-guru yang mengajar di sini, yang sudah beliau tidak lagi mengajar di sini. Jangan dilupakan. Mungkin Sidin Wahini berjualan di luar, mungkin Sidin Wahini berjual pasar malam, misalkan di pasar malam berjualan di luar. Yang dijual Sidin apa? Sempak misalkan, utang. Misalkan anak-anak itu cuma ada depan guru namanya itu. Lalu tiba-tiba ikam 5 tahun ke depan sudah lulus di pondok pesantren ini, tiba-tiba wah dapat undangan ke sana kemari, suruh orang apa baca doa kunut ya bang. Kalau bang misalkan yang minta halil sidin pemandiannya juga, parokiahannya juga, apalagi mukaddam sudahnya ada sidin terus nanti panggil orang khutbah full terus mengisi, lalu tetamu perguruan yang berjual di pasar malam tadi, bro ya. Berapa nih senambar kadulahan nih kami hidup namanya. Nanti jangan sampai dilupakan. Kita yang membuat kita bisa semacam ini adalah bukan guru kita sekarang. Bukan hanya itu maksudnya, tapi apa? Tuh orang-orang yang pertama kali mengajarkan kita ini alif, ini nah kayak jukung ini nah betitik 1 di bawah itu hurufnya bi. Nih kayak jukung nih betitik di atas 2 itu namanya ta. Bilanya titik 3 namanya sa. Jadi ini apa nih? Ini titik 2 di atas ja ya, paham nih gurunya. Nah itu mulai kamu bisa sampai wah ini. Artinya apa? Itu jangan dilupakan. Orang tua sudahnya. Makanya kan abu kasalasa, ayah engkau itu ada 3 dalam mana? Dalam talim mutalim tuh dipelajari sudah. Siapa? Ayah yang melahirkan. Bisa melahirkan kan? Maksudnya apa? Ayah kandung. Yang kedua ayah yang mengajarimu ilmu, baik ilmu agama atau dunia, lebih-lebih lagi ilmu agama. Kemudian yang ketiga ayah yang menikahkan anak perempuannya denganmu, yaitu ayah mertua. Ada 3, tapi yang paling unggul adalah gurumu. Kenapa?
kalau ayah kandungmu itu menafkahimu secara zahiriyah, tetapi gurumu itu menafkahimu secara batiniah. Nafkah batin lah ngarannya guru ya. Lain. Maksudnya apa? Sidin melajari ilmu gitu nah. Sidin yang mengenalkan kepada Allah, sidin mengenalkan kepada Rasulullah, sidin yang melajari ikam betauhid nih nah. Lu guru ikam tuh. Makanya buat kamu nih harus benar tauhid kalau betauhid tuh. Kada wani mengambil duit kawan, kada wani melihat kawan bahan tangan ketika tapihnya terbuka, kada wani memaraki. Kada wani misalkan membuka aurat, kada wani. Baik itu di kamar lah, jangankan di kamar, dalam WC aja nih seorang kada wani buka aurat. Kenapa? Supan jadinya Allah melihat aku. Ini gara-gara tamat ini kifayatul mutadiin nih. Ini gara-gara tamat apa? Tamat tasirul maram, tamat sidin. Nah kayak ini tauhidnya siapa itu? Itu gurumu yang mengajarimu. Maka orang-orang yang semacam ini jangan sampai engkau lupakan jasanya. Bagaimana caranya? Kita sudah menyadari tidak bisa membalas jasa mereka, tidak bisa membalas kebaikan mereka, tapi kita bisa dan mampu untuk mendoakan mereka. Itu yang kita poin atau senjata yang kita miliki saat ini. Berapa banyak orang-orang yang usia semacam kalian di luar sana yang mana mereka bukan lagi mendoakan, jangankan mendoakan, apa aja kita beradab sopan santun saja di depan kuitan gak ada sama sekali. Minta duit bepaksaan, bahkan kuitan anak diancam dibunuh. Mungkin kadang memberi, pokoknya ulun kasih waktu 2 hari nang kayak pernah hutang aja lagi. Minta duit lawan kuitan dah. Mun ulun kada diberi duit ulun ampi sekolahnya. Mun ulun kada diberi duit ulun kabur dari rumah kuitannya. Ya Allah sudahnya berjualan apa? Berjualan pisang gapit aja sidik di pinggir jalan. Misalkan nang gitu dah. Anaknya minta luar biasa. Kenapa? Karena pergaulan. Jangankan apalagi yang mendoakan kuitan. Nah kita di sini selain hanya bisa meminta tangan kita, mengulurkan tangan kita untuk minta duit lawan kuitan, juga bisa mengangkat tangan kita untuk mendoakan orang tua kita. Doakan gitu. Artinya jangan sampai kada tahu menang kayak apakah kelakuan kuitan kita. Sidin apa jadi kita main biliar terus setiap malam misalkan, atau apalagi apa Vespa itu beda. Apalagi kira-kira sidin main terus apa dugungnya beda, main slot ya, sawang ayam terus setiap malam misalkan tuh ada nangain terus tuh. Artinya apa? Tetap sidin itu adalah kuitan kita. Kadang mungkin kita sampai di titik ini tahu si Radit, tahu si Diong. Kadang mungkin kita berada di titik ini, mungkin kadang sidin sayang lawan kita bahari itu. Artinya apa? Tetap kebaikan yang telah diberikan orang tua kepada kita tidak pernah bisa kita untuk membalasnya. Walau sebejat dan sejahat apapun beliau memperlakukan kita, tapi insya Allah Kadang ada orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di pondok, itu tidak ada orang tua yang jahat sama anaknya sendiri. Yang ada apa? Pikiran kita yang memandang jahat terhadap beliau. Sebujurnya apa? Tersimpan di dalam lubuk hati yang paling dalam adalah harapan dan doa orang tua untuk kita. Yang jahat itu apa? Bukan orang tua, tapi pandangan kita terhadap mereka yang jahat. Itu maksudnya. Makanya momentum liburan nanti ini momentum kalian untuk makanya nih diberikan apa? Waktu ke sana Pak, liburan ada liburan gak ada. Tapi diberikan waktu nelpon. Memang nelpon itu seminggu sekali, tetapi ini kita sudah mendekat ujian. Sudah tanggal berapa ini? 23, besok 24. Ujian tanggal berapa? Tanggal 1 sudah masuk ujian syafahi, tanggal 13 sudah masuk ujian tahdiri. Maka ayo minggu ini nah, setiap nelpon jangan kada ingat selain minta kirimi duit, karena kan apa minta kirimi duitnya akhir bulan sebenarnya.
Ini pikirannya mikirin duit aja, minta kunjungi, minta ambilin, itu aja pikirannya. Selain itu, nelpon gunakan kesempatan untuk minta doa. Mak doakan nih ulun setempat lagi ujian. Mak doakan semoga ulun mendapatkan nilai yang baik. Kenapa? Kita hebat bukan karena kepintaran kita. Kita hebat bukan karena usaha kita. Kita hebat bukan karena kecerdasan kita. Kita hebat bukan karena kekuatan kita, tapi kita hebat karena doa orang tua kita. Jangan tinggalkan itu. Ada ini momentum nih. Ada kapan nelpon? Hari Rabu, hari Kamis ada nelpon, hari Jumat ada nelpon, hari Sabtu ada yang nelpon kelasnya. Maka gunakan kesempatan itu. Ustaz aja, walaupun bepandir nih bisa menangis berdahulu sebelum bepandir aja. Ada juga orang namanya itu, ada orang. Jangankan anaknya bepandir dan lihatkan nih. Soalnya abahnya manui atau mamanya, nah perulangan kalau sudah bujur-bujur, tenang nangis dehnya. Ya misalnya. Ada orang itu, mun kada sanggup nang itu, kada sanggup kau ucapakan ketika telepon nggak apa, chat barang. Habis dicek, julung HP-nya hapus chatnya udah. Pas ani di ujung chat tuh, dah mak jangan dibalas lagi lah. Ini ulun nangis menggarong nah, kalau menggarong lah, nangis menggarong tau lah. Apa? Nangis sejadi-jadinya. Dah jangan dibalas lagi. Nganu cukup apa? Kita sama-sama menangis di beda tempat, biar menangis di rumah, atau menangis di sini. Menangis dan sambil mengetik. Pada apa? Lebih baik kita menangis lebih baik kita menangis, minta doa dengan orang tua daripada menangis karena kata wagurin malam masih kena gigi misalkan. Ada namanya itu. Atau kita menangis gara-gara apa? Kada berduit. Menangis gara-gara diapai kawan misalkan, dicucuk kawan. Pakai apa? Pakai jarum, pakai gigi aja. Pakai jarum misalkan. Artinya lebih baik kita menangis, minta doakan kuitan, itu maksudnya. Artinya itu diantara syarat kita agar kita bisa menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Orang tua, paguruan jangan dilupakan. Mun kada kawa membantui sidin, meringankan pikiran sidin, apalagi menyemanakan gawian sidin, memudahkan urusan sidin. Kada kawa tuh, setidaknya jangan sampai kita menambah beban dan pikiran sidin. Itu namanya itu. Nih bonikam nih sudahnya hidup di pesantren, kada ada 1% pun kau menolongi kuitan begawi di luar. Ini kada tahu kuitan saat ini nah. Mungkin kuitan ini sedang di jalan kehujanan misalkan, walaupun kita di sini kada hujan, maaf mencarikan duit aja. Mun jisidin mun aku kada turun, ini antara nih. Mun aku kada turun, kada kawa makan, anakku kena di pondok. Mun aku turun, aku kehujanan, mana sudah sersemaan, mana sudah batukan di sini nang itu. Ayo di sini, mending aku nanggarin daripada anakku nang kada kawa makan, turun di sini. Nang itu tuh. Artinya apa? Kita kada kawa membantu di sini adalah membantu. Kalau ikut di pondok ini langsung telepon. Assalamualaikum bah ulun aja nang turun bahaya. Kan kada sering hujan, ada kira-kira nang itu kada ada. Sama sekali tahu aja kada kita keadaan orang tua kita bagaimana susahnya di sana. Artinya apa? Kita kada kawa membantui, setidaknya kita bisa mendoakan. Dan jangan sampai di pondok ini mengolah gawian yang mana sampai kabar ke telinga sidin bahwasanya anak pian begini yang kada bagus, jangan sampai. Artinya diusahakan. Itu dia, kita belajar sungguh-sungguh. Kita taat dengan aturan pondok. Kita taat terhadap apa yang telah dijadwalkan, ditugaskan kepada kita di pondok ini. Itu adalah sebagai baktinya kita seorang anak kepada orang tua. Dan tanda bahwasanya kita patuh terhadap guru-guru kita. Itu bukan kepentingan itu untuk diri kalian sendiri saja. Tapi pikirkan, ada banyak orang di luar sana yang mesti kalian bahagiakan. Ada saudara kalian, ada adik-adik kalian. Kalau sekarang tidak bisa menjadi apa-apa, maka kalian mau jadi apa nanti di masa depan? Bentuk masa depan dari sekarang. Usahakan dari sekarang, lukis dari sekarang, gambar dari sekarang. Agar apa?
agar ketika masa depan ada hasil yang didapatkan dari masa mudamu. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan, ambil kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla harami. Apa? Gunakan kesempatan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Mumpung masih muda, semangat masih kuat, apalagi tenaga masih sehat, badan masih fit dan sehat dan kuat. Ayo gunakan itu untuk apa? Untuk sama-sama kita bahagiakan guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Jadilah orang yang jadilah seperti paku. Tahu paku? Apa gunanya paku itu? Tajam. Apa gunanya paku itu? Paku itu adalah menyatukan sesuatu yang terpisah. Dan ketika sudah bersatu, tidak mudah untuk dipisahkan. Ini paku. Ini meja ini. Kenapa bisa bersatu? Karena ada pakunya. Lem. Lem guruai. Punya meja ini pakai lem. Kira-kira tuh lawas kelawasan ujung-ujungnya apa? Kadang sedikit lagi lemnya roboh ya. Kada kuat lagi. Ini kenapa meja ini bertahun-tahun dari angkatan pertama sampai ini kada hancur-hancur juga. Kenapa? Karena ada paku yang menguatkan dan menyatukannya. Maka jadilah kalian sebagai paku yang menyatukan dan menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan dan menyatukan keluarga kalian, menyatukan umat ini. Itu maksudnya. Tetapi syaratnya paku itu bisa disatukan dengan syarat apa? Harus dipukul. Harus dipukul sekuat-kuatnya. Dipukul sekuat-kuatnya artinya apa? Itu paku setelah dipukul dia bisa menyatukan sesuatu yang terpisah. Kalian begitu juga. Kalau anak bisa menyatukan harus diuji dulu. Ujiannya adalah beda-beda, beda orang, beda cerita, beda orang, beda ujian, beda orang, beda warna. Artinya apa? Masing-masing ada ujian, tapi kuncinya satu saja. Apapun ujiannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji, membebani seorang hamba pun, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kenapa Allah menguji kita? Karena Allah tahu kita mampu. Mustahil Allah menguji kita terhadap sesuatu yang kita tidak mampu menjalaninya. Jangan sampai kita berpandangan begini. Ini pandangan orang banyak. Ya Allah, kenapa harus ulun tarus nang kana musibah ini kenapa? Coba pang kawan ulun nang di sebelah tuh padahal ulun ini sembahyang 5 waktu sembahyang tarus, tuh ini sembahyang balang kambingan. Artinya apa? 5 waktu itu mungkin 2 waktu ya sembahyang, sisanya guring aja. Gawian banyak maksiat aja. Tapi kadar separah ulun mendapatkan ujian ketimbangnya. Kenapa harus ulun tarus? Jawabannya sudah jelas. Apa? Allah tahu bahwasanya yang mampu mendapatkan ujian semacam itu hanya kamu. Itu saja jawabannya. Mun seandainya ujian tersebut diberikan kepada teman di sampingmu, ini kayaknya mungkin bisa langsung bunuh diri. Mungkin kayaknya bisa langsung bunuh dirinya. Artinya apa? Jangan pandang seberapa berat dan seberapa besar ujian, tapi pandanglah seberapa besar nikmat yang telah kita dapatkan. Sebagai penutup daripada pengajian malam ini cerita daripada almarhum Abu Ya kita, guru kita bersama. Beliau di akhir usia, mungkin kalian pun juga tahu, bisa ada yang melihat video Sidin tetap mengisi pengajian akbar di pondok pesantren Yasin Banjarbaru itu dengan keadaan badan yang tidak sehat, kurang sehat. Artinya apa? Beliau datang saja dari rumah ke musola itu pakai kursi roda. Artinya kursi roda ini tidak bisa datang dengan sendiri kecuali ada yang mendorong di belakang. Kemudian ketika memulai pengajian suara Sidin habis,
suara anak habis. Mungkin kalau bisa dilihat di video di YouTube kah, mungkin di Facebook Pondok Yasin Pusat di sana mungkin kayaknya masih ada itu pengajian sidin yang semacam itu. Maka tiba-tiba ada satu jamaah yang menanya kepada beliau, yang murid lah bahasa kita, menanya kepada beliau merasa kasihan, wahai guru, sebaiknya kenapa pian kada istirahat saja dengan keadaan pian semacam ini. Nah, kami sebagai murid merasa apa jadi kita kasihan benar lawan pian ini sudah sakit, ditambah pulang waktu ini kurang istirahat dengan sebab apa? Banyaknya mengajar. Tapi apa jadi sidin, jawaban sidin, masih banyak yang sehatnya, masih banyak yang sehatnya. Padahal sidin mau kursi roda, padahal suara sidin habis sudah, tetap mau mengajar dengan jawaban apa? Masih banyak yang sehatnya. Ini demam sedikit izin, ini garing sedikit izin. Ya Allah, jauhnya mental pian guru. Cuman ya itulah kita gitu kan. Kita apalah kita, siapalah kita kalau dibandingkan dengan Abu Ya. Tapi tetap kita berniat untuk selalu mengikuti jejak langkah beliau. Apa yang beliau kerjakan, ayo kita ikuti bersama-sama. Ini dalam tahap proses, tahap latihan, tahap kita belajar untuk mengikuti beliau. Ya itu maksudnya nih. Ini ada juga santri duitannya, Ustaz, ulun izin nah ini mengantarkan sekali mengantarkan obatnya. Tadi malam ini nelpon anu dia sakit gigi kata waburing. Ini nelpon dia anu sakit tadi malamnya getarannya tuh luar biasa, Pak Ustaz aja kada kawaburing. Jadi ulun izin aja nah mengantarkan obatnya. Dalam hati Ustaz, ini kekawanannya padahal sama sakitnya launinya ulik tapi ini kenapa minta nelpon, minta bawakan obat aja. Tapi Allah alam banglah apakah kuitannya karena izin bulik bawakan obat aja, tapi nya betaki bulik bisa juga nang kayak itu, atau inya aja sendiri nang minta bawakan obat kada dapat tagihan nang bulik. Wah Ustaz ini luar biasa ini. Kenapa? Di kala kekawanan pun juga penyakit yang sama, kekawanan memilih untuk bulik. Dan ketika bulik pun memilih apa? Meminta lawan dokter, wahai dokter, berikan ulun surat keterangan istirahat selama 1 bulan. Ayo tulisakan dokter, lawan biar ulun minta. Kenapa? Ulun langsung berbulik, kalau tidak ulun mati langsung. Jadi tolong dokter lah, dokter dipaksanya. Misalkan kalau ada nang kayak itu, cuman kira-kira kada dapat nang kayak itu. Artinya mun ada surat tuh desa bujur, ini surat keterangan dari dokter gitu kan, bukan dari diri kita sendiri dan keinginan kita sendiri. Ya ala kulli hal lah. Beda orang, beda cara di dalam menghadapi ujian. Tapi tetap bagaimanapun ujiannya, jangan sampai kita memilih untuk pergi daripada tempat tersebut. Kalau kita pergi karena hanya dengan ujian, kita menunjukkan orang yang lemah, tidak mampu untuk melewati ujian tersebut. Perjalanan kita masih panjang, masih banyak orang yang harus kita bahagiakan. Dah sampai itu aja. Nah belum habis lah, dikit lagi. Wazada Tirmizi fi riwayati qalu, dan menambah Imam Tirmizi pada riwayat beliau, qalu, mereka berkata, famada naqulu ya Rasulullah, maka apa yang kami kata wahai Rasulullah. Artinya kan Nabi mengatakan begini, kata Nabi, doa di antara azan doa di antara waktu azan dan iqamah itu tidak akan tertolak. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang bagus untuk kami ucapkan ketika waktu tersebut? Maka Nabi menjawab, qala sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Minta olehmu kepada Allah al-afiyah, keafiatan, keselamatan rohani dan jasmani di dunia dan di akhirat. Minta selamat bukan hanya di dunia saja, tapi juga selamatnya sampai ke negeri akhirat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adhan. Dah sampai situ saja. Mudah-mudahan ada berkahnya dan manfaatnya. Maka jadikanlah setiap momentum pengajian, setiap momentum belajaran, setiap momentum mudzakarah, mutalaah, belajar ilmu agama ini sebagai motivasi baru untuk kita hidup di pondok ini.
Jadikan pengajian sebagai apa kita daya ces baru untuk mengisi daya kekuatan yang ada pada mental dan hati kita untuk terus melanjutkan perjuangan kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dah sampai itu aja, mudah-mudahan ada berkahnya dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan orang tua kita, Allah mudahkan rezeki mereka, dan juga Allah berikan kesehatan keafiatan terhadap semua keluarga dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk menjadi ulamaul amilin, orang yang berilmu lagi mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa bisuratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاغسل لكل حوبا واستر لنا العورات وأمين الروعة واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة نصبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بانتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سهل صلى وسلم ربي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله.